Jadi saya yakin ya, antara supir perubahan dalam hal ini Pak Anies dengan kendaraan perubahan itu sudah tidak perlu diperdebatkan, ditanyakan, karena kendaraan ini adalah hal yang justru diperlukan oleh supir perubahan. Ini kan satu hal yang tentu para pihak menjadi ingin jawaban ini sesuai dengan kepentingannya. Tentu partai koalisi yang mengusung Pak Anies berharap Pak Anies tidak bikin partai. Tetapi bagi para pendukung partai ini berharap bahwa Pak Anies jelas. Bro Robi tahu ini dari koran atau dari pembicaraan langsung dengan tentu Anies? Tidak dengan Pak Anies ya. Tetapi kami kan punya dalam tanda kutip duta besar Partai Perubahan. Kita akan tanya-tanya kepada sosok ini karena beliau, saya tidak tahu menyebutnya apa nanti, penggagas, penghasut, provokator dari partai atau ormas perubahan yang kemarin sempat viral di RH Channel. Beliau adalah Dr. Robi Nur Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Siap. Oke. Gitu. Jadi Bro Robi terima kasih sudah memenuhi undangan ya. Kasih. Walaupun saya sariawan semua, tapi teh dan cappuccino yang dibuat sendiri mudah-mudahan bisa menyegarkan mulut kita. Mulut saya bukan mulut kita ya. Gitu, kita itu gaya Medan kan bilang kita itu saya maksudnya ya kan. Gitu. Ini beberapa waktu yang lalu kan sudah ada isu mengenai Partai Perubahan. Saya sengaja bikin berdiri Partai Perubahan. Gambarnya burung hantu. Lucu. Iya. Entah siapa yang bikin, saya juga nggak ngerti ya. Tapi rupanya Bro Robi mengupdate saya beberapa hal ya soal banyak hal ya. Wah ini juga ada perkembangan nih. Relawan Anies pindah rumah ya kan, karena rumah baru mau dipakai pesaingnya. Itu dinamika internal dari timnas ya. Jadi nanti ada selamatan rumah baru, jadi relawan pindah ya kan, gara-gara dinamika internal Sudirman Said versus Anies Baswedan. Jadi kemarin itu saya lihat Robi Nur Hadi, Robi itu. Bukan Robi Sohri ya, Robis Rohli. Kemudian, nah ini kan macam-macam nih. Ada surat keputusan panitia nasional dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa berita. Ada juga kemudian di YouTube. Anies bikin partai, tanda tanya ini klarifikasi Partai Perubahan. Ya. Macam-macam lah pokoknya, banyak sekali. Dan saya akhirnya berkesempatan juga mengundang beliau ya. Dan akhirnya beliau datang, alhamdulillah ya. Oke. Coba kita lihat sebelum Bro Robi ngomong seperti ini ya, atau menyampaikan sesuatu. Saya pengen lihat tuh bagaimana rasa ingin tahunya sobat era sekalian terhadap isu Partai Perubahan ini. Jadi mereka mulai tertarik nih. Belum apa-apa udah 316 orang yang watching kita. Artinya mereka cukup antusias ya untuk ini ya. Belum ada komentar sudah. Saya mau baca komentar karena saya pengen gimana mereka melihat ini dulu ya sebelum Bro Robi ngomong. Tenang, siap. Di RH Channel ini Anda bisa ngomong berapa jam, berapa jam nggak ada masalah, tidak ada durasi ya. Oke. Bikin partai tanpa modal ratusan miliar sampai dengan triliun untuk kumpul-kumpul aja atau untuk masuk parlemen dan pilkada. Dia bilang cuman omon-omon doang ya kan untuk kumpul-kumpul atau mau masuk parlemen dan Cianjur hadir. Padang siap ramaikan Partai Perubahan selama Anies ketumnya. Wah, pakai ini dia selama syarat. Anies ketumnya ya. Pakai syarat. Ya, Tegal siap gabung, Ngalap nabut nyimak ya kan. Ngalam sebenarnya ya. Ngalap nabut itu, ngalam itu Malang maksudnya ya. Tuban. Oh iya, nabut tuh Tuban. Tapi dia salah, Palang. Jadinya Palang dia. Kalau Malang maksudnya ngalam. Kalau Pak Anies buat partai ya,
Salam perubahan, assalamualaikum. Semoga komitmen di perubahan. Jadi mereka kelihatan antusias sekali. Semoga komitmen di perubahan. Kalau Pak Anies buat partai, nanti partai lama pasti tumbang. Oke. Bro Robi, saya tidak tahu Anda mau mulai dari mana, tapi Anda harus bercerita kronologis. Ini partai sudah ada, akan ada, atau baru ormas, atau baru omon-omon, silakan. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Repli dan sahabat-sahabat perubahan, alhamdulillah ini ruang bagus untuk kita. Keren-keren sahabat-sahabat perubahan ya? Iya, sahabat-sahabat perubahan. Oke. Karena harus dekat dengan perubahan. Oke. Jadi Bang, kan kita sama-sama tahu bahwa tanggal 22 April itu MK kan menolak gugatan 01, dan itu artinya bahwa ada hal yang kita tertunda kemenangannya ya, tetapi itu tidak menunda aspirasi perubahannya. Iya. Aspirasi perubahan ini itu dimiliki oleh banyak orang sehingga saya menyebutnya sebagai gerakan ya. Oke. Nah, gerakan ini lalu kemudian harus ketemu dalam tanda kutip lah ya, kendaraan yang mogok ya, atau bahkan kemudian dia beda arah gitu ya. Saya istilahkan partai-partai koalisi perubahan itu seperti sebuah mobil ya, yang kita menumpanginya ya, dengan supirnya Pak Anies ya. Ya. Lalu kemudian pada saat MK itu sudah memutuskan seperti itu, mobil yang kita tumpangi ini justru dilihat berbalik arah. Ya. Nah, yang terjadi kan kemudian adalah para penumpang dalam hal ini gerakan perubahan itu kan jadi kehilangan kendaraan. Ya. Tentu Pak Anies sebagai lokomotif perubahan tetap ada meskipun kita sedang melihat seperti apa Pak Anies ke depannya. Nah, situasi inilah yang sebenarnya membuat kenapa pada tanggal 27 April itu para relawan 27 April ya? 27 April. 2 hari setelah ditetapkannya Prabowo Gibran. Iya, betul. Dan 3 hari deh, Prabowo Gibran 24 ya. Jadi kemudian berbagai wadah yang menjadi pilihan para relawan itu justru agak tumpleknya di partai dan ormas dan lain sebagainya. Iya. Kan saya baca pollingnya Bang Repli itu kan kurang lebih 83% relawan itu menghendaki adanya partai. Iya. Dan itulah yang terjadi. Coba nanti Jido dicek lagi, kemudian ditunjukkan itunya ya, yang polling. Polling ya. Oke. Jadi memang ini adalah sebuah realita gitu Bang. Jadi ada gerakan perubahan yang memang ingin punya kendaraan menuju terwujudnya aspirasi perubahan, dan pada saat yang sama kendaraan-kendaraan yang digunakan pada saat Pilpres kemarin itu tidak lagi dilihat menjadi kendaraannya. Oke. Nah, inilah yang kemudian menggelinding sampai hari ini ya, dan kemudian membesar ya. Dan tentu kita menghormati proses di mana Pak Anies sebagai lokomotif perubahan itu dalam posisi yang tentu wait and see, melihat situasinya, karena memang itu tadi faktanya ada gerakan perubahannya, ada pemimpin perubahannya. Oke. Dan tentu Pak Anies juga kita bisa pahami karena Pak Anies kan sebelumnya jadi supir perubahan dari kendaraan yang 3 itu. Oke. Dia jadi supir dari kendaraan orang lain lah. Dari kendaraan orang lain. Ya. Sementara kita yang menghendaki itu tetap menginginkan aspirasi ini sampai dengan kendaraan yang katakanlah milik kendaraan sendiri. Kendaraan sendiri. Itu. Jadi saya yakin ya antara supir perubahan dalam hal ini Pak Anies dengan kendaraan perubahan itu sudah tidak perlu diperdebatkan, ditanyakan, karena kendaraan ini
adalah hal yang justru diperlukan oleh supir perubahan. Oke. Nah sekarang bagaimana posisi status kendaraan ini? Ya. Kendaraan ini sudah diinisiasi, sedang dirakit, sampai kemudian dia jadi kendaraan, maka supir perubahan itu tinggal mengendarainya. I see. Oke. Dan sudah pada tahap intinya kita mau bilang antara driver atau sopirnya sama perakit itu memang dipisahkan sesuai dengan division of labor ya kan, pembagian kerja. Pembagian kerja. Ya, tapi tidak terpisahkan dari segi fungsi. Fungsinya sama, membuat mobilnya dan menjadi supirnya. Supir perubahan itu. Nah, proses perakitan itu sudah pada itu yang calon drivernya itu kasih ini nggak, kasih pengarahan nggak waktu perakitan itu? Sebenarnya sebelum itu dirakit pun sebenarnya sudah ada ya? Sudah ada. Ya kan? Walaupun tidak harus direct ya, tapi bisa melihat dari gesture, gerakan dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Kan ada hal-hal yang kadang-kadang kita memahaminya dalam simbol, dalam hal-hal yang mungkin tidak perlu untuk dipublikasi dan lain sebagainya. Gitu Bang. Nah sekarang Panitia Nasional Persiapan Pendirian Partai Perubahan itu sudah ditetapkan tanggal 6 Mei 2024. 6 Mei 2024. Itu melalui sebuah rapat nasional yang terdiri dari orang-orang yang menginisiasi WhatsApp grup Partai Perubahan di provinsi-provinsi itu. Mereka berkumpul dalam sebuah rapat online ditambah dengan para tim perumus 27 April dan kemudian menyepakati 3 hal. 1, lanjutkan proses pendirian Partai Perubahan ini dengan mengharapkan Pak Anies sebagai ketua umum partainya. Jadi ini keputusan nih Bang. Dan akan mencalonkan Pak Anies sebagai calon presiden. Pada pemilu yang kapan kita akan lihat situasinya. Gitu. Yang kedua, partai ini karena lahir dari bawah, didirikan oleh banyak pihak yang pro perubahan, maka partai ini bersifat terbuka. Anggotanya, pendirinya, pemimpinnya dan sebagainya. Dan undang-undang partai politik memang mewajibkan itu. Artinya ini bukan partai dalam konteks mewakili satu kelompok atau satu agama. Kira-kira gitu Bang. Dan yang ketiga itu Panitia Nasional didirikan. 6 Mei bayangkan. Artinya sudah 20 hari. Nah, apa yang terjadi kemudian? Sorry Pak, saya interrupt sedikit. Panitia Nasional itu siapa aja? Ketuanya siapa? Sekretarisnya siapa? Kalau boleh di spill. Kalau istilah sekarang anak muda sekarang di spill gitu kan? Itu sudah dipublikasikan dan sudah disebarkan. Ya kan RH kan kurang gaul, makanya nggak ngerti jadi tolong disampaikan. Jadi strukturnya itu ada ketua panitia Ingat ketua panitia ini bukan ketua umum partai. Ketua panitia kan ibaratnya kalau kita nikahan I know. Yang nikah kan beda dengan yang ketua panitia. Ketua panitia. Ada ketua panitia, dalam hal ini adalah saya. Lalu ada 2 wakil ketua panitia. Satu wakil ketua panitia mewakili tim perumus 27 April. Siapa? Namanya Pak Mahfud. Mahfud MD nggak ada? Bukan MD ya. Mahfud tanpa MD. Tanpa MD. Kita cuma memang suka nyebut Prof Mahfud. Orang mengiranya itu Profesor Mahfud. Rupanya banyak di Tanah Abang. Nah yang kedua itu Pak Muhammad Isnaini. Pak Muhammad Isnaini ini adalah itu dokter tata negara bukan? Bukan ya. Beliau ini relawan yang tidak pernah absen dalam demo di DPR atau bahkan di Patung Kuda Nah beliau ini menginisiasi di Jawa Tengah dan memang Jawa Tengah itu solid sekali. Saya sudah datang langsung. Sehingga karena keaktifannya itu beliau mewakili provinsi-provinsi untuk menjadi semacam orang yang akan mengkoordinir atau wakil ketua itu. Itu ada pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua itu? Jadi wakil ketua yang pertama itu menguruskan hal-hal yang di level nasional, sementara wakil ketua 2 itu mengkoordinir para koordinator daerah. Dan ini juga itu ada Korwil Luar Negeri. Korwil Luar Negeri yang sudah terbentuk itu Australia, Amerika, Eropa, Timur Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara. Kalau Timur Tengah di mana?
Basisnya di Qatar. Di Qatar, oke. Ya. Kalau Asia Tenggara ya di Malaysia karena kita banyak di sana. Oke. Kalau di Asia Timur itu di Korea Selatan. Kalau Eropa di Belanda. Oke. Kalau Amerika ya di banyak. Meksiko. Bukan. Ya. Lalu ya kalau Australia di Sydney. Dan mereka itu adalah orang-orang yang memang relawannya Pak Anies. Orang yang mengenal betul gitu, bukan orang lain. Oke. Nah, kalau di provinsi itu memang mereka adalah inisiator WhatsApp grup provinsi. Ya. Kalau toh misalnya dia tidak, dia adalah orang yang terlibat dalam proses itu. Ya. Sehingga panitia nasional ini merepresentasi relawan, merepresentasi orang-orang yang pada fakta sejarahnya dia menginisiasi awal itu. Sehingga dengan begitu tentu saya melihat ada representasi, ada legitimasi dan lain sebagainya. Bahwa ini kemudian sesuatu yang anggaplah menjadi sebagian dari relawan, kami tidak memungkiri itu. Tetapi kami juga harus melihat bahwa ini adalah kelompok yang memiliki aspirasi untuk Partai Perubahan ini dilakukan, diadakan dan diproses. Nah, saat ini proses pembentukan panitia provinsi. Jadi setelah panitia nasional, lalu ada panitia provinsi yang akan dibangun, termasuk panitia luar negeri, dan lain sebagainya. Nah, struktur panitia provinsi juga sama dengan panitia nasional. Jadi kalau panitia nasional itu ada representasi provinsi di 38 itu. Kalau panitia provinsi itu ada representasi kota dan kabupaten di provinsi itu. Terus turun ke bawah. Bayangkan representasi yang melegitimasi ini yang luar biasa menurut saya ya. Dan itu tidak mudah bagi pendirian sebuah partai baru yang katakanlah inisiatifnya itu dari elit misalnya. Ini karena dari bawah sehingga mudah saja kemudian mendapatkan hal itu. Dan tentu saya ingin katakan Bang bahwa orang yang ingin bergabung begitu luar biasa. Saya bisa katakan ini bukan hanya relawan, tapi juga orang-orang yang menginginkan perubahan. Dan itu bisa pengusaha, bisa lawyer, bisa purnawirawan. Jadi sekarang itu banyak pihak melihat situasi yang tidak baik-baik saja. Ya, kita semua paham lah, misalnya bagaimana konteks bernegara kita, lalu proses demokrasi kita, dan situasi ekonomi kita. Dan yang paling sederhana kan sebenarnya masyarakat itu ingin berubah ya. Minimal yang bisa dipahami adalah sembako itu yang tadinya bisa terjangkau ingin kembali terjangkau. Ya. Banyak hal yang kemudian ya masyarakat yang sekarang itu tidak punya uang karena nganggur ya. Dia ingin berubah supaya mereka mudah mendapatkan pekerjaan. Dan hal-hal lain ya, pendidikan dan kesehatan. Jadi Bang Refli, faktanya adalah bahwa aspirasi perubahan ini sesuatu yang mereka anggap penting, bukan retorika pilpres, bukan sekedar komoditas politik, bukan barang dagangan yang kalau itu tidak laku untuk memenangkan proses pemilu, lalu kemudian dicampakkan begitu saja. Mereka menolak itu. Jadi sekarang ini kalau kita bicara satu-satu informasinya ya, yang sudah terbentuk panitia nasional. Lalu panitia provinsi provinsi sedang berproses karena diberi waktu 7 hari dari tanggal 23 Mei. 23 Mei itu kita pleno pertama. Pleno pertama di antara 3 orang itu? Bukan. Pleno pertama itu artinya seluruh anggota panitia nasional yang terdiri dari sorry. Panitia nasional itu ketua, wakil ketua itu pimpinan doang. Tapi anggotanya berapa orang? Ketua, wakil ketua 2, wakil sekretaris itu ada sekitar 7, bendahara dan wakil bendahara 3, ditambah dengan korwil luar negeri ada 6, lalu 38 korda. Nah, mereka ini rapat kalau kumpul kita sebut dengan pleno itu. Pleno berapa orang kira-kira? Kalau semua kumpul berapa jumlahnya? Yang kemarin hadir itu sekitar 40-an orang. Kalau semuanya hadir?
Kurang lebih sekitar 60-an. 60-an. Oke itu. Oke. Saya kan mewakili informasi awam. Jadi panitia nasionalnya yang 60 orang itu sudah terbentuk, dan kemudian memutuskan membentuk panitia provinsi. Panitia provinsi. Jadi tugas panitia nasional ini membentuk panitia provinsi. I see. Melakukan rekrutmen calon anggota yang sudah kita siapkan link Google Form-nya. Merekrut calon pendiri partai. Nah, ini yang berbeda nih. Oke. Partai itu umumnya didirikan oleh elit tokoh tertentu. Kita itu merekrut calon pendiri mulai dari tukang ojek petani, buruh, nelayan dan lain sebagainya. Siapapun yang ingin mendirikan, yang ingin jadi pendiri, yang ingin ikut mendirikan, itu dibuka kepada semua. Jadi kemungkinan partai ini pendirinya bisa ribuan. Oke. Gitu. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kita sedang menunggu proses pembentukan panitia provinsi, artinya dikasih waktu 7 hari sejak tanggal 23. Oke, 1. Kemudian jumlah anggota yang Google Form yang sudah mendaftar itu bisa di-spill. Calon anggota. Pastilah kan partainya belum dibentuk kan? Karena belum itu makanya kita sebut dengan calon itu anggota. Bisa di-spill. Udah banyak yang daftar. Kita kan baru rilis tanggal 23 setelah rapat pleno itu. Baru dirilis tanggal 23 ya. Google Form-nya nanti bisa disampaikan ke kita ya. Nanti sobat era sekalian, kalau mau mendaftar nanti lihat saja ini di deskripsi konten ini, video ini, nanti ada Google Form yang bisa diklik ya langsung ya. Jadi untuk calon pendiri dia bisa masuk di situ. Dan calon anggota per provinsi. Jadi kita buat 38 provinsi plus luar negeri. Jadi 39. Oke. Jadi kalau calon anggota masuk sesuai dengan provinsi masing-masing ngekliknya. Meskipun memang kita tetap sediakan satu yang sifatnya umum untuk memudahkan. Jadi ini Bang, kita memang ingin melampaui apa yang menjadi syarat sederhana pendirian partai politik. Sebab kita bukan mentargetkan secari kertas dari Kumham atau notaris. Kita ingin memastikan bahwa partai ini tuh dikehendaki. Sehingga yang kita mau bangun adalah proses verifikasi faktual lolos. Kan kurang lebih antara 800 sampai 1000 per kota dan kabupaten. Ini juga sekaligus men-challenge kita. Benar nggak sih bahwa gerakan perubahan itu ada? Real atau enggak? Benarkah kita itu ingin berpartai? Maka kita mesti buktikan bahwa kita punya anggota yang kurang lebih jadinya itu sekitar 500.000 orang. Nah, inilah yang kita maksud dengan kendaraan yang mudah-mudahan kita rakit siap sehingga supir tinggal dulu. Jadi kalau saya mau katakan, kalau berdasarkan pendirian partai politik, itu kan basisnya harus kepengurusan tingkat kecamatan. Betul. 50%. 50%. 75% kabupaten kota dan kabupaten se-Indonesia. 100% seprovinsi dan 100% provinsi. 100% provinsi sudah. Kita berproses, tapi kita memang lakukan targetnya tetap 100% di kota. Jadi kota-kota itu semua. Kota-kota semua. Kabupaten 75%. Ya memang 75 atau 50 gitu. Kecamatan 50%. Jadi ini proses yang sengaja kita buat untuk itu tadi menegaskan bahwa kita itu akan mengantarkan aspirasi perubahan. Bukan mau bikin partainya saja. Gitu. Karena ada orang yang melakukan itu cukup jual beli badan hukumnya ya. Itulah. Ada kan ya gitu. Kalau saya juga heran kok bisa partai politik dijual badan hukumnya. Itulah. Kalau itu dilakukan tidak perlu kita bikin partai. Iya. Karena untuk apa? Iya. Gitu. Jadi Bro Robi, kapan target pembentukan partai ini, ya kan? Lalu kapan target partai ini lolos Kumham? Itu yang paling penting soalnya. Karena begini, ada latar belakangnya pertanyaannya. Kalau Bro mau lolos Kumhamnya menjelang pemilu, yakin tuh bahkan dijegal. Tapi kalau jauh-jauh hari, paling tidak kurang syarat apa ya dilengkapi. Tapi kalau menjelang pemilu, itu silakan.
Oke, 7 hari setelah pleno tanggal 23, ya, kita berharap provinsi selesai. 100%. 100%. Oke. Lalu kemudian 2 bulan setelah ini tertuang dalam hasil rapat pleno 1. Ya. Itu kota-kota terbentuk. Ya. Ya, 100%. Ya. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Ya. Nah, harapannya memang dalam 2 bulan ini kita sudah bisa bunyi ya untuk kemudian mendaftarkan ke Kumham, daftar ke silakan. ke Kemendagri dan lain sebagainya. Dan ini menjadi bagian dari yang disepakati dalam pleno yang pertama itu. Ya. Tetapi kan untuk sekedar syarat di Kumham itu kan tidak sebesar itu, tidak serumit itu. Apabila ada satu situasi yang katakanlah diperlukan untuk kemudian itu dideklarasikan, maka boleh jadi misalnya ini misal saja Pak Anies sudah menegaskan aba-abanya. Lalu kemudian kata Pak Anies, ini saya bukan Pak Anies bicara, tetapi kita berharap. Kata Pak Anies, lusa atau besok kita deklarasikan, maka infrastruktur ini sudah siap. Oke. Tapi saya mau klarifikasi, untuk mendapatkan badan hukum di Kumham itu nggak gampang juga, karena kan harus 100% provinsi, 75% kabupaten kota, dan 50% kecamatan kan? Nah, syarat itu ya harus dipenuhi kalau kita ingin mendapatkan status badan hukum, baru badan hukum kan. Tapi kalau untuk deklarasi ya 10 orang pun bisa. Oke, silakan. Bisa dalam konteks deklarasi dengan kan kalau cuma 50 orang itu sudah terlampaui. 50 orang deklarasi itu 50 orang itu sudah ada di panitia nasional. Sekarang itu kan situasinya di mana orang yang mendirikan partai melalui WA Group itu sudah tidak terbendung, sudah sampai tingkat kecamatan. Dan bukan lagi di Jakarta, tapi misalnya di Riau. Dan itu bisa dikonfirmasi, apalagi yang dekat dengan Jakarta atau Jakarta itu sendiri gitu. Dan itu inisiatif Bang Repli, bukan kita perintahkan. Kalau perintah formalnya kan baru muncul di pleno 1 ini. Dan jadi perintah formalnya baru di 23 Mei kemarin ya. Kalau misalnya kita bicara tentang kapan berdirinya partai politik, tentu pada waktu deklarasi nanti ya. Iya, betul. Nggak mungkin yang hitung mundur kemarin ya. Iya, betul. Pertanyaan lainnya adalah ada seleksi nggak untuk ikut sebagai pendiri itu? Tidak. Siapapun mewakili kelompok manapun silakan mendaftar sebagai calon pendiri. Nanti kalau nggak ada screening tiba-tiba mantan koruptor kan calon di situ. Calon. Jadi calon kita buka kepada semua dan kita berharap inilah saatnya rakyat merdeka menjadi pendiri partai. Semakin banyak pendiri partai, maka insya Allah tidak akan terjadi dinasti dalam elit politik di partai ini nanti. Jadi tetap saja nanti akan di screening kan? Siapa? Maksudnya gini, kalau ada, wah dia koruptor ternyata atau apa, mungkin dicoret. Yang men-screeningnya ya tadi panitia nasional. Jadi untuk sementara kekuasaan ada di panitia nasional selama partai belum berdiri kan? Dan satu Bang, di dalam pleno itu juga itu ditegaskan, kami tidak menerima sumbangan. Sampai badan hukum ini berdiri. Keluar. Jadi kalau ada orang yang ngaku atau apapun itu kan sempat viral juga kami tegaskan bahwa kami melarang siapapun mengatasnamakan Partai Perubahan menerima bantuan sebelum apalagi meminta bantuan. Jadi semua proses biaya ini dilakukan secara gotong royong. Jadi saya ini sudah konsolidasi ke Jakarta, Jawa Barat sampai Jawa Tengah dan Jogja. Mereka itu ketemu dengan urunan 30.000.
untuk membiayai makannya dan sebagainya. Tapi sebelum lanjut coba uji coba dulu cappuccino. Saya lihat cappuccinonya masih penuh aja. Iya. Sorry, hati-hati.